Saya mulai untuk kuliah sore ini. Jadi saya mendapatkan amanah untuk memberikan kuliah tentang fisiologi pendengaran dan keseimbangan di blok NS2 ya. Nah, kita mulai. Yang pertama adalah mekanisme pendengaran. Mekanisme pendengaran. Saat kita terjadi suatu proses pendengaran, maka ada beberapa yang terjadi. Salah satunya ada yang disebut konduksi mekanik dari suara. Ya, kemudian terjadi transduksi dari energi mekanik menjadi impuls elektrik. Dan yang terakhir itu konduksi dari impuls elektrik tadi akan disampaikan ke otak. Jadi tiga mekanisme ini akan selalu terlibat pada saat kita mendengar suatu gelombang bunyi. Gitu ya, sehingga kita bisa mempersepsikan gelombang bunyi tersebut menjadi sebuah suara yang bisa kita pahami. Nah, untuk bisa memahami itu, maka tidak boleh lupa dengan yang namanya anatomi telinga. Bahwa telinga dibagi menjadi tiga, telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Di mana proses mendengar itu harus melalui telinga luar, tengah, dan dalam. Ya, nanti anatominya jangan lupa. Kita mulai bahas satu-satu. Yang disebut konduksi mekanik dari suara itu adalah suatu proses di mana dia memerlukan fungsi dari telinga tengah. Maksudnya apa? Memerlukan fungsi dari telinga tengah. Nah, kita lihat lagi. Telinga tengah itu terdiri dari, jadi telinga tengah itu adalah membran timpani, kemudian di baliknya itu ada yang namanya kavum timpani, di mana di dalam kavum timpani itu ada yang namanya tulang-tulang pendengaran, yaitu maleo, sulcus, dan stapes. Maka membutuhkan komponen tulang pendengaran itu dan membran timpani yang baik supaya dia dapat berfungsi baik. Di sana akan terjadi perubahan suara dengan amplitudo yang besar tetapi memiliki kekuatan yang kecil menjadi suara yang memiliki amplitudo kecil tetapi kekuatannya besar. Kenapa kok kekuatannya besar? Karena harus menggerakkan eh, tulang pendengaran dan menghantarkan gelombang bunyi masuk ke telinga dalam. Nah, yang dimaksud fungsi telinga tengah itu juga selain itu akan yaitu adanya mekanisme penyesuaian impedans atau transformer action. Kemudian yang kedua, ada aksi pengungkit dari osikel. Jadi tulang pendengaran, tangkai maleusnya itu akan 1,3 kali panjangnya dari prosesus infus dan dia akan memiliki keuntungan mekanik jadi meningkatkan gelombang bunyi tadi amplitudonya kecil tapi kekuatannya besar sebanyak 1,3 kali. Selain itu, di telinga tengah ini juga akan terjadi yang namanya aksi hidrolik dari membran timpani. Ya, jadi di situ ada aksi hidrolik, membran timpaninya bergetar, kemudian ada gerakan pada tulang pendengaran. Yang keempat itu curve membran effect. Artinya pergerakan membran timpani itu lebih di daerah perifer daripada di daerah tengah atau pusat. Ya, jadi gelombang bunyi itu akan diterima oleh membran timpani, dia akan menyebar. Nah, dan dia akan lebih lebih pergerakannya akan lebih pada daerah perifernya, pinggir-pinggirnya ya. Nah, setelah telinga tengah ini gelombang bunyi diterima, maka akan diteruskan ke foramen ovale dan foramen rotundum. Ya, tetapi dia ini tidak menerima gelombang suara secara simultan, harus bergantian, gitu ya. Setelah itu, kedua foramen, setelah ini dia akan masuk kedua foramen secara simultan dengan cara terjadinya efek saling peniadaan. Jadi harus bergantian supaya gerakannya, gelombang bunyinya atau gelombang suaranya itu bisa bagus diterima. Di sana akan menggerakkan perilimfe. Gelombang ini akan menggerakkan perilimfe ya, sehingga akan terdapat
pendengaran. Tapi kalau gerakan perilimfanya tidak terjadi karena ada peniadaan tadi, ya pendengaran juga menjadi tidak terjadi. Jadi intinya adalah seperti itu. Nah, resonansi itu naturalnya kalau diterima di MAE atau meatus acusticus externus itu kurang lebih sekitar 3000 Hz. Kalau di membran timpani 800 sampai 1600 Hz. Kalau di telinga tengah itu kurang lebihnya 800 Hz ya. Sedangkan kalau di rantai osikel itu hanya 500 sampai 2000 Hz. Sensitivitas terbesar pada transmisi suara itu antara 500 sampai 3000 Hz. Jadi kalau kita berbincang sehari-hari itu ya di frekuensi ini 500 sampai 3000 Hz. Kita bahas yang kedua. Proses mekanisme yang kedua adalah transduksi energi mekanik menjadi impuls elektrik. Nah, di sini akan terjadi gerakan dari basis tapes karena adanya gelombang suara atau bunyi. Kemudian akan diteruskan dan akan terjadi transmisi ke cairan koklea yang akan menyebabkan gerakan membrana basilaris yang kemudian akan terdapat sharing force antara membrana tektoria dan sel rambut. Sehingga akan terjadi distorsi dari sel-sel rambut yang akan memicu impuls saraf. Untuk mekanisme yang ketiga, konduksi impuls elektrik ini disampaikan ke otak melalui neural pathway. Jadi impuls elektrik yang diterima oleh nervus cochlearis itu akan diteruskan ke nucleus olivarius superior, menuju lemnicus lateralis, melalui colliculus inferior, ya, diterima oleh bodi geniculata media dan diterima berakhir di korteks auditory lobus temporalis. Jadi kalau kemarin itu daerahnya kalau penglihatan atau pendengaran di mana oksipital temporal. Nah, tapi harus disebutkan bahwa dia ada korteks auditory di lobus temporalis, gitu ya. Ya, kita bahas sekarang fisiologi pendengaran. Itu tadi yang harusnya terjadi ya pada saat ada proses mendengar. Nah, sekarang fisiologi pendengarannya bahwa energi bunyi dalam bentuk getaran itu akan ditangkap oleh daun telinga atau auricula. Kemudian dia akan diteruskan melalui CAE, kanalis acusticus externus, menuju ke membran timpani dan akan menyebabkan membran timpaninya bergetar. Pada saat ada getaran pada membran timpani, maka getaran ini juga akan menggerakkan tulang-tulang pendengaran, sehingga akan terjadi amplifikasi getaran melalui daya ungkit osikel dan kalian perbandingan luas membran timpani dan tingkap lonjong. Jadi ini tadi yang di berapa kali tadi ya, membuat amplitudenya kecil tapi kekuatannya besar. Setelah itu energi dari gelombang suara akan diteruskan ke stapes sehingga tingkap lonjongnya akan bergerak. Nah, kemudian akan menuju ke perilimfe di skala vestibuli ya dan akan melalui membrana Reisner sehingga dia akan mendorong getaran endolimfe. Terjadi gerak relatif antara membrana basilaris dan membrana tektoria, di mana setelah kondisi ini dia akan mengalami suatu namanya rangsang mekanik yang menyebabkan defleksi dari stereosilia sel-sel rambut menuju ke kanal ion yang terbuka yang mengakibatkan terjadinya pelepasan ion bermuatan listrik dari badan sel, ya. Setelah itu, proses depolarisasi sel rambut terjadi. Karena adanya depolarisasi sel rambut, maka akan terjadi pelepasan neurotransmitter ke dalam sinap yang menyebabkan potensial aksi pada saraf auditorius, yaitu saraf nervus 7 ya, menuju ke nukleus auditorius, dan akan ditangkap oleh korteks pendengaran di lobus temporalis. Ini adalah di area 39 sampai 40. Jadi nanti mesti ada area mana gitu ya
area 39 dan 40 di lobus temporalis. Nah, lanjutkan berikutnya. Itu tadi proses mendengar sampai bisa suara itu dipersepsikan oleh otak menjadi bisa diterjemahkan gitu. Nah, di dalam proses mendengar itu tadi kan ada yang namanya cochlear microphonic, yaitu merupakan suatu proses bioelektrik sel sensorik korti yang akan merubah energi mekanik getaran bunyi dan akan menggetarkan perilimfe endolimfe. Sehingga dia akan merangsang silia dari sel korti dan akan meningkatkan listrik yang berpotensi histokimia statis dan kecil. Nah, sumasi dari cochlear microphonic ini akan menyebabkan impuls auditorius atau nervus 8 ke ganglion spiralis menuju nukleus cochlearis, kemudian mengarah ke colliculus inferior dan corpus geniculatum medial, dan terakhir diterima oleh cortex auditorius. Nah, sampai di sini proses pendengaran ada yang mau ditanyakan? Belum ada, dokter. Intinya adalah bagaimana suara itu muncul berupa gelombang bunyi diterima oleh kita manusia melalui organ pendengaran dan bisa dipersepsikan ke otak menjadi suatu suara yang bisa diterjemah. Intinya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin belum ada, dokter. Nggak ada? Halo? Ada yang bersuara? Mungkin belum ada, dokter. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ke keseimbangan ya. Karena nervus 8 itu selalu berhubungan dengan pendengaran dan keseimbangan. Nah, sistem keseimbangan. Sistem keseimbangan kita itu pasti organnya telinga. Keseimbangan ini ada dua ya, dibagi dua ya. Ada yang keseimbangan perifer dan keseimbangan sentral. Yang kita bahas sekarang adalah yang perifer. Sehingga dia melibatkan telinga. Kemudian melibatkan organ mata. Kemudian melibatkan proprioseptor. Ya, ya kita bahas satu-satu. Jadi kurang lebih supaya kita bisa mengontrol keseimbangan kita, maka somatosensorinya harus bagus, visualnya harus bagus, pendengarnya harus bagus, ritme sirkadiannya harus bagus, orientasi ruangannya harus bagus ya. Stabilisasi image-nya juga harus bagus, proses autonomnya bagus, vestibulernya bagus, reseptor gravitasinya juga, serta footstool pressure. Jadi semua komponen ini akan kontrol keseimbangan kita sehingga kita tetap bisa berdiri tegak, misalnya nggak sempoyongan gitu ya. Nah, kita mulai dulu definisi dari keseimbangan. Keseimbangan ini merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia agar dapat hidup mandiri. Loh, kenapa kok gitu? Iya, kalau kita nggak seimbang, kita nggak bisa hidup mandiri. Kita harus dibantu orang lain. Masalahnya, kita mau jalan kok oleng, resiko jatuh. Kita mau melakukan suatu aktivitas, kita nggak bisa, gitu ya. Nah, jadi pada keseimbangan itu harus terjadi kedinamisan dari postur tubuh yang mencegah seseorang itu terjatuh. Ya, secara garis besarnya itu adalah kemampuan untuk mengontrol pusat massa tubuh atau pusat gravitasi terhadap titik atau bidang tumpu maupun kemampuan untuk berdiri tegak dengan dua kaki. Ya, ini harus terjadi supaya proses seimbang itu terjadi, gitu ya. Terutama untuk manula karena beberapa kalau lansia atau manula itu proses keseimbangannya menurun. Nah, keseimbangan sendiri itu diasumsikan sebagai sekelompok refleks yang memicu pusat keseimbangan, di mana di sana terdiri dari komponen visual, vestibular, dan sistem somatosensori. Jadi kalau ngomong keseimbangan tuh harus tiga komponen ini ada dan harus berfungsi dengan baik. Lah kalau visualnya udah nggak berfungsi baik, contohnya saya ini minusnya banyak, terus saya ini silindernya ada gitu ya, maka harus dilakukan koreksi terhadap visualnya supaya dia fungsinya menjadi baik gitu ya.
Sistem visual itu penglihatan, ya, sistem utama yang terlibat dalam perencanaan gerak dan menghindari rintangan di sepanjang jalan. Jadi kan kalau kita nggak melihat ya resiko kita nggak seimbang kan besar. Tapi kalau dengan visual yang baik maka keseimbangan bisa dijaga. Nah, untuk sistem vestibuler itu diumpamakan sebagai sebuah giroskop yang merasakan atau berpengaruh terhadap percepatan linier dan anguler. Sedangkan sistem somatosensori sendiri itu merupakan sistem yang terdiri dari banyak sensor, di mana dia akan merasakan posisi dan kecepatan dari semua segmen tubuh, kontaknya dengan objek-objek eksternal, dan orientasi gravitasi. Ini nanti yang harus mengatur. Oke, saya mau jalan ke arah barat. Di barat nanti sebelum ketemu lokasi yang saya tuju, maka akan ada sebuah tiang listrik gitu ya, misalnya begitu. Maka kita harus mengkoordinasikan semuanya. Ya, jadi fisiologi terjadinya keseimbangan itu harus ada sensori inputnya, kemudian harus ada integrasi dari inputnya, kemudian ada motor outputnya sehingga masuklah dia balance atau seimbang. Ya, ini pusat keseimbangan. Pusat keseimbangan ada sistem vestibuler. Selain peranannya dalam pendengaran, maka bergantung pada koklea, telinga memiliki komponen khusus yaitu yang disebut aparatus vestibularis, di mana dia itu berfungsi sebagai pemberi informasi atau esensi untuk keseimbangan antara koordinasi gerakan kepala, gerakan mata, dan postur. Nah, yang disebut aparatus vestibularis itu terdiri dari dua set struktur, di mana di dalam terowongan tulang temporal di dekat koklea, maka disebut kanalis semisirkularis dengan organ otolit yaitu utriculus dan sacculus. Ya, di gambarnya. Jadi kamu cari utriculus dan sacculus. Nah, di sini ya. Nah, kemudian aparatus vestibularis ini akan mendeteksi perubahan posisi gerakan kepala. Seperti kalau di koklea, semua komponen aparatus vestibularis itu selalu mengandung namanya endolimfe dan dikelilingi oleh perilimfe. Serupa dengan organ korti, maka komponen-komponen vestibularis itu juga mengandung sel rambut yang berespon terhadap deformasi mekanis yang dipicu oleh gerakan spesifik dari endolimfe. Dan seperti sel rambut auditorik, maka reseptor dari vestibularis itu akan mengalami yang namanya depolarisasi atau hiperpolarisasi tergantung pada arah gerakan cairan. Jadi kalau kita lihat gambaran di sini ya, di dalamnya sini utriculus, sacculus ini ada endolimfe, perilimfe ya, di mana di dalamnya ini ada terisi cairan, dia akan bergerak menyeimbangkan ya, di sini ada 3 kanalis semisirkularis menyeimbangkan gerak tubuh kita. Nah, jadi harus ada cairannya, ada sel rambutnya begitu ya. Ini ya, sorry, tadi sampai oke. Nah, ini kurang lebih juga sama, ini gambaran dari sistem vestibulernya. Berikutnya, karena tadi sistem vestibuler itu diumpamakan sebagai giroskop, maka diikuti percepatan linear dan anguler. Jadi kanalis semisirkularis ini dia akan nggak bisa dia diem aja gitu, stagnan diem posisinya itu malah nggak seimbang. Tapi supaya kita bisa seimbang dia akan ke kanan, ke kiri, seperti kalau kita pegang setir. Setir itu kan kalau bawa mobil bukan berarti kalau kita pegangnya lurus aja maka dia akan jalan lurus. Tapi sekali-kali kan harus digoyangkan ke kanan, ke kiri begitu supaya dia tetap lurus. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, yang merupakan respon dari percepatan linier itu makula, utriculus, dan sacculus. Nah, kalau yang percepatan vertikal itu atau percepatan horizontal itu adalah utriculusnya. Kalau yang vertikal itu adalah sacculusnya, gitu ya. Otolitnya sendiri sifatnya lebih padat daripada endolimfe. Dan percepatan dalam semua arah ini akan menyebabkan bergerak dengan arah yang berlawanan. Nah, sehingga di sini juga harus dipengaruhi dengan adanya gaya tarik bumi atau gravitasi pada otolit. Gaya gravitasi maka akan bisa bekerja dengan baik.
Impuls yang dihasilkan oleh reseptor ini sebagian akan berperan pada refleks yang menegakkan kepala dan penyesuaian pada postur penting yang lainnya. Lanjut lagi ya. Untuk percepatan angulernya atau percepatan rotasi pada salah satu bidang kanalis semisirkularis itu akan merangsang yang namanya krista. Nah, nanti pada saat rotasi, dia endolimfanya akan bergeser ke arah yang berlawanan. Dan ada cairan ini akan mendorong kupula sehingga terjadi perubahan bentuk. Nah, di mana perubahan bentuk ini akan membuat suatu tonjolan sel rambut menjadi menekuk. Nah, jika telah mencapai kecepatan rotasi yang konstan, maka cairan berputar dengan kecepatan yang sama dengan tubuh dan posisi kubula kembali tegak. Jadi dia menekuk, terus muter lagi, muter lagi, tegak lagi gitu ya. Apabila rotasi ini dihentikan, maka akan terjadi perlambatan yang menyebabkan pergeseran endolimfa akan menjadi searah dengan rotasinya. Nah, kalau terjadi searah rotasinya, maka kupulanya juga akan mengalami perubahan bentuk dalam arah dan juga akan berlawanan dengan arah saat percepatannya. Kupula ini tadi kan berubah-ubah nih posisinya. Dia bisa kembali ke posisi di mana itu dalam waktu 25 sampai 30 detik. Jadi sebentar ya. Nah, kita sebut kalau pergerakan kupula pada satu arah itu akan menimbulkan lalu lintas impulsnya ya. Kita bilangnya lalu lintas impulsnya di setiap serabut saraf dari kristanya. Tapi kalau pergerakannya dalam arah berlawanan, justru akan menghambat aktivitas sarafnya. Rotasi yang menyebabkan perangsaan maksimum pada kanalis semisirkularis itu yang paling dekat dengan bidang rotasi. Karena kanalis di situ ada di sisi kepala yang merupakan bayangan cermin dari kanalis yang lainnya. Oke, ini. Nah, nah. Kemudian nukleus vestibularis tadi itu berperan mempertahankan posisi kepala di dalam ruang. Artinya dia kepalanya bisa lurus gitu, nggak miring kanan, miring kiri gitu ya. Nah, nanti jalur yang turun dari nukleus-nukleus ini yang akan memperantarai penyesuaian terhadap leher dan kepala terhadap badan. Sehingga posisi kepala, leher, badan ini bisa sejajar, simetris, lurus, bagus gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa ada hubungan asenden ke nukleus saraf kranialis itu sebagian besar dengan gerakan bola mata. Jadi kalau kamu noleh kepalanya, gerakan bola matanya juga akan berubah, tapi berbeda dengan melirik, gitu ya. Berikutnya, kalau tadi nukleus vestibularis, maka yang sekarang adalah sistem somatosensorinya. Di mana sistem somatosensori itu merupakan sensorik yang beragam yang terdiri dari reseptor dan pusat pengolahan untuk menghasilkan modalitas sensorik seperti sentuhan, temperatur, proprioseptik, dan nosiseptif. Nah, reseptor sensorik ini akan menutupi kulit dan epitel, otot rangka, tulang, sendi, organ, serta sistem kardiovaskuler. Jika ada informasi proprioseptif ini disalurkan ke otak melalui kolumna dorsalis, medula spinalis, maka sebagian besar masukan atau input proprioseptik akan menuju ke cerebellum. Tetapi ada pula yang menuju ke korteks cerebri melalui lemnicus medialis dan thalamus. Pada otak, ada bagian yang berfungsi sebagai pusat pengatur keseimbangan, itu disebut dengan cerebellum. Nah, cerebellum sendiri adalah bagian otak yang ukurannya sebesar bola kasti dan sangat berlipat ya, kalau secara anatomi, letaknya di bawah lobus occipitalis cortex dan melekat ke punggung bagian atas bagian otak. Cerebellum ini digunakan untuk mengkoordinasikan fungsi dari sistem saraf. Nah, untuk pengatur motoriknya sendiri ada 3 tingkatan. Yaitu yang pertama, vestibulocerebellum, di mana bagian ini pada prinsipnya terdiri dari lobus floculonodular cerebral kecil yang terletak di bawah cerebellum posterior dan bagian vermis yang berdekatan.
Bagian ini akan menyediakan sirkuit neuron untuk sebagian besar gerakan keseimbangan tubuh. Yang kedua, spinocerebellum. Bagian ini adalah sebagian besar yang terdiri dari vermis cerebellum posterior dan anterior, ditambah zona intermedia yang berdekatan pada kedua sisi vermis. Nah, kalau fungsinya bagian ini adalah merupakan sirkuit untuk mengkoordinasikan gerakan-gerakan bagian distal tubuh, khususnya tangan dan jari. Eh, Yang ketiga itu adalah cerebellum, di mana bagian ini itu terdiri dari zona lateral besar hemisferium cerebelli di sebelah lateral zona intermedia. Bagian ini sebenarnya menerima semua input dari korteks cerebrimotorik dan korteks premotorik serta korteks cerebri somatosensorik yang berdekatan. Bagian ini menjalankan informasi outputnya ke arah atas, kembali ke otak, berfungsi sebagai alat umpan balik bersama dengan seluruh sistem somatosensorik korteks cerebri untuk merencanakan gerakan voluntari tubuh dan anggota tubuh yang berurutan, serta merencanakan semua ini secepat 1/10 detik sebelum gerakan terjadi. Nah, ini disebut dengan pembahasan motorik gerakan yang dilakukan. Nah, kurang lebih gambaran cerebellum itu seperti ini ya. Nanti kalian lihat lagi di anatomi tiga tingkatan tersebut di daerah mana. Yang berpengaruh juga terhadap keseimbangan yang terakhir itu ada sistem visual. Sistem visual ini merupakan kontributor utamanya dari keseimbangan tubuh. Dia akan memberikan informasi tentang lingkungan, lokasi, arah, serta kecepatan gerakan suatu individu. Nah, dikarenakan adanya refleks postural yang dipicu oleh vestibular, dipicu oleh penglihatan, maka akan mengkompensasi hilangnya beberapa fungsi vestibular. Tapi ini maksudnya harus ada ya. Nah, stabilitas postural itu akan meningkat jika peningkatan lingkungan dan ada rangsang visual. Kalau kita nggak ada rangsang visual ya, stabilitas postural kita juga akan turun kemampuannya. Di sini terdapat dua hipotesis yang mencoba menjelaskan bagaimana seseorang menjaga stabilitas saat terdapat pergerakan mata, yaitu ada namanya teori inflow dan teori outflow. Teori inflow ini dia akan menjelaskan bahwa reseptor proprioseptik pada otot ekstraokuler akan memberikan informasi mengenai posisi dan perpindahan mata di dalam orbit. Sedangkan kalau yang outflow, dia akan menjelaskan bahwa percabangan neural atau sebuah salinan efferents itu akan menginformasikan sistem saraf pusat untuk menjaga konsistensi visualnya. Nah, jadi bola mata, bagian depan, kamera okuli anterior, dan kamera okuli posterior. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi keseimbangan? Pertama, usia. Anak usia kecil, balita juga belum memiliki keseimbangan yang sempurna karena ketiga sistemnya belum belum berfungsi secara baik. Kemudian yang kedua jenis kelamin. Yang ketiga kekuatan otot dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah yang keempat indeks massa tubuh. Jadi di sini diperlukan indeks massa tubuh yang sesuai. Jadi status gizinya harus baik. Tidak boleh kurang dan tidak boleh berlebih. Kalau tiga komponen atau tadi tidak terjadi dengan baik fungsinya, maka selalu akan muncul keluhan dan gejala gangguan keseimbangan. Di mana jika ada keluhan dan gejala gangguan keseimbangan, akan menyebabkan kualitas hidup seseorang juga akan turun. Nah, kira-kira apa yang dirasakan? Dia biasa merasa goyang, atau setelah gerakan dia baru bergoyang, atau yang dibilang saya mumet, mumet itu atau dizziness bahasa medisnya. Atau saya ini kok pusing berputar ya, kalau bahas pusing berputar bahasa medisnya adalah vertigo. Atau saya kok merasa saya jalan tapi kok nggak napak gitu ya. Atau oh, saya jalan tapi kok saya kayak oleng gitu ya. Jadi instabilitas posturalnya tidak baik. Dan muncul gejala-gejala otonom yang lain, salah satunya adalah mual dan muntah.
Nah, jadi ini sama, pasti keluhannya adalah di sinus ya, mumet atau pening. Itu dulu, baru muncul gejala yang lain. Ya, sampai di sini, adakah yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi kalau pendengaran itu prinsipnya adalah gelombang bunyi yang ada, kemudian ditangkap dan diteruskan sampai dapat dipersepsikan oleh otak menjadi suara. Kalau di keseimbangan itu ada tiga komponen penting yang berfungsi harus baik pada keseimbangan. Jika komponen ini semuanya secara anatomi dan secara fungsinya dapat bekerja dengan baik, maka keseimbangan kita tidak akan terganggu. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Belum ada? Ketuanya siapa? Ketua angkatannya?